Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini di suasana hari yang istimewa, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dalam Jumat Agung. Tidak ada dalam agama lain Tuhan yang mau mati buat umatnya selain kekristenan. Makanya harus bersyukur, menghargai karya Tuhan Yesus yang ajaib. Alkitab saya berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, saya berdoa supaya kehidupan Kristen kita itu adalah kehidupan yang memberitakan, yaitu kehidupan yang menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu kekasih, kita semua menjadi saksi Tuhan dengan cara apa? Memberitakan kematian. Nah, apa itu kematian Tuhan? Di sini memberikan pengertian kepada setiap kita untuk harus memahami baik-baik bahwa kematian bicara tentang pengampunan dosa. Berhiduplah sebagai orang Kristen yang sudah merdeka dan tidak terbelenggu oleh tabiat-tabiat buruk. Sehingga orang-orang di komunitas kita, orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kita punya tabiat yang baik yang memuliakan Bapa kita di surga. Jadi hargai kematian Tuhan yang telah membuat kita mati dari dosa. Itu artinya kehidupan kita punya kehidupan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan yang luar biasa. Yang kedua adalah untuk bicara tentang bagaimana kita memberitakan, yaitu kematian Tuhan. Yang punya pengertian kita harus menjadi saksi Injil yang terbuka. Lewat hidup kita, orang bisa mengenal Yesus. Lewat perkataan, perbuatan kita. Anda yang sebagai orang tua, kasihlah anak-anak saudara. Anak-anak hormatilah orang tua. Apabila Anda sedang berpacaran, hai muda-mudi, mari belajar. Beritakan kematian Tuhan lewat pacaran Anda, sehingga pacarannya tidak seperti orang dunia. Anda yang sebagai karyawan, mari bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur, supaya orang melihat kehidupan Yesus dalam hidup saudara. Anda sebagai pengusaha, mari berdaganglah dengan baik, supaya mereka melihat cara kita berdagang berbeda dengan cara orang dunia berdagang. Nah, itulah memberitakan kematian Tuhan. Bagaimana cara hidup kita tidak seperti cara orang dunia. Yang terakhir, Bapak Ibu kasih, waktu Yesus mati, dia berkata apa? Inilah roti yang bicara tentang tubuh Yesus. Inilah cawan bicara tentang darah Yesus. Jadi ada tubuh yang dipecahkan, ada darah yang dicurahkan. Kematian Yesus berbicara dalam kehidupan setiap kita adalah hidup kita harus berbagi. Anda harus mengerti arti bagaimana membagikan kehidupan kita untuk orang-orang di sekitar kita. Tidak ada kasih tanpa memberi, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Itu makanya Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasihnya diekspresikan dengan cara apa? Mengaruniakan anak yang tunggal bagi setiap kita. Nah, umat Tuhan yang dikasih, saya berdoa supaya hari ini Anda mengerti bagaimana perhatian Anda terhadap orang-orang sekitar saudara. Perhatian kita terhadap pekerjaan Tuhan, yang mana kita bisa menaruh hati kita untuk berbagi. Nah, satu bagian yang luar biasa yang mau saya sampaikan bagi jemaat Tuhan, kabar baik bagi setiap kita. Kita berdoa sungguh-sungguh dari IMB dikeluarkan sampai hari ini, Bapak Ibu, sungguh itu satu hal yang luar biasa. Saya sempat pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan tidak memakai saya untuk mengerjakan tahap yang kedua, baik saya pulang ke surga. Tapi puji Tuhan, minggu lalu saya mendapatkan jawaban daripada Tuhan bahwa Tuhan masih mau pakai saya. Sengaja saya tidak melangkah mengerjakan pembangunan gereja kita di sebelah, karena ini Bapak Ibu kasih, Tuhan belum kasih tanda. Tapi puji Tuhan kemarin, Tuhan kasih kita tanda yang ajaib. Sampai akhirnya Bapak Ibu, ada seorang ibu yang digerakkan kepada saya untuk menabur 11 juta. Itu tanda yang saya minta. Dan hari ini saldo kas gereja kita Bapak Ibu itu ada 12.500.000 untuk kas pembangunan. 12.500.000. Bulan lalu kita dapat 6 juta dari extra collector. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan kelir bontang, cuma kita sekarang tinggal 12.500.000, dipotong tagihan mini file masih sisa 8 juta. Jadi sisa 12.500.000 dipotong 8 juta, masih sisa 4,5 juta. Nah, dari 4,5 juta ini kita akan melangkah membangun Bapak Ibu. Kita akan melangkah untuk mengerjakan pembangunan lantai yang kedua di tahap gereja kita yang sebelah. Kita akan mulai ngecordak dan besi sudah datang hari Kamis kemarin, dan kita akan kerjakan mulai hari ini. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh hidup Anda berbagi. Ada tubuh yang dipecahkan, ada darah yang tercurah. Aku berdoa supaya jemaat Tuhan ada di sini, baik yang di kota Jambi. Saya berdoa supaya hari ini kita tidak jadi orang yang egois. Karena makna Jumat Agung adalah ada kasih yang dinyatakan lewat pengorbanan. Saya dari kota Jogja pada hari ini berdoa supaya hidup saudara makin hari makin diberkati Tuhan dan hidup serupa dengan kehendak Allah, menjadi bagian yang memuliakan nama Tuhan. Dan bebas dari tabiat-tabiat buruk, Anda menjadi saksi Kristus, memberitakan kehidupan Kristus dalam hidup saudara. Dan terakhir ada kasih yang terbagi dan dirasakan oleh orang-orang sekitar saudara. Selamat Jumat Agung. Saya bersama dengan keluarga berdoa bagi saudara sekasih. Haleluya. Shalom.